Selamat pagi Bu Andin, Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu Laila, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pagi ini? Kayaknya wajahnya cerah Oh, banget ya. Alhamdulillah sehat sekali, bersemangat Bu. Sangat bersemangat hari ini jumpa Bu Laila dan mau disupervisi. Luar biasa, sesuai jadwal ya? Betul sekali, sesuai jadwal. Ya. Baik Ibu, kalau boleh tahu Bu Andin, tujuan pembelajaran hari ini apa? Tujuan pembelajaran hari ini kita akan menghitung jumlah biaya listrik yang dikeluarkan dari penggunaan alat elektronik di rumah masing-masing, begitu Bu. Terkait dengan materi sumber energi. Materi sumber energi sudah menghitung ya? Ya, berarti itu sudah pada tingkat mengaplikasi. Iya betul, sudah mengaplikasi. Model pembelajaran yang dipilih apa Bu? Pertemuan ini model pembelajarannya PJBL, Project Based Learning Bu. Project Based Learning. Ada gambaran singkatnya untuk Project Based Learning itu. Ya. Jadi hari ini saya akan mengajak siswa untuk mengunjungi rumah warga di sekitar sekolah. Jadi mereka menggunakan LK sebagai panduan untuk proyek. Mereka akan berkunjung ke rumah warga, mengidentifikasi alat-alat listrik yang ada di rumah warga, kemudian mencari tahu informasi terkait daya voltasenya, dan kemudian nanti akan mereka menghitung secara keseluruhan berapa biaya listrik yang dikeluarkannya Bu. Baik, luar biasa perencanaannya ya. Media yang digunakan apa aja? Media belajar yang digunakan itu saya menggunakan LK ya Bu ya, kemudian juga menggunakan handphone, karena nanti anak-anak itu saya minta untuk membuat video kampanye penghematan energi dengan warga. Jadi warga diajak untuk berkampanye tentang penghematan energi ya, karena langsung pada aplikasi. Iya, langsung pada aplikasinya. Nanti ketercapaian belajarnya dinilai melalui apa ya? Ya, kalau untuk ketercapaian pembelajarannya itu Bu, melalui asesmen yang saya gunakan ya Bu ya. Jadi asesmennya ya tentu saja formatif dan sumatif. Nah, untuk asesmen formatifnya ini selama proses pembelajaran saya akan menilai siswa dari sikapnya, kemudian juga kolaborasinya, kemudian juga penguasaan materinya gitu. Kemudian nanti juga dari produk hasil karyanya itu ya Bu ya, berupa perhitungan energi listriknya dan juga video hasil kampanye. Bu Andin, dalam pertemuan ini kita fokus pada kemampuan peserta didik untuk mengaplikasi ya Bu ya? Iya betul Ibu. Jadi saya fokus untuk siswa itu bisa mengaplikasi dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Jadi seperti hasil mereka menghitung biaya listrik, jadi mereka supaya tahu betul gitu. Jadi orang tuanya kan di rumah bayar listrik gitu ya. Mereka tahu kalau bayar listrik di rumah kok bisa 200.000 ya, dari mana? Nah inilah jadi aplikasinya itu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Iya. Baik Ibu, kita siap membersamai anak-anak belajar hari ini ya Bu. Oke, siap Ibu. Ya. Andina, ternyata luar biasa sekali. Ya, terima kasih Ibu. Mendampingi anak-anak belajar di luar sekolah, di luar kelas. Keliling kita ya Bu ya, ke rumah warga. Ya. Benar-benar guru yang hebat. Tapi Ibu, keberhasilan apa sih yang Ibu lihat dari proses pembelajaran hari ini? Ya, keberhasilan yang saya lihat untuk hari ini tentu saja ketercapaian terkait tujuan pembelajarannya ya Ibu ya. Kemudian setelah itu tadi dalam proses pembelajaran itu siswa mengidentifikasi penggunaan alat elektronik sampai dengan mereka bisa menghitung jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi apa yang saya harapkan menjadi fokus di kegiatan ini terkait bagaimana siswa tidak hanya memahami saja, tapi mereka juga mampu mengaplikasikan dari pembelajaran hari ini untuk nanti juga mereka terapkan di rumah masing-masing gitu Bu. Kemudian selain itu juga saya
mendapatkan kompetensi-kompetensi yang muncul gitu ya pada anak-anak. Jadi seperti kompetensi mereka untuk berkolaborasi dengan kawan, kompetensi komunikasinya gitu dengan warga gitu, juga kompetensi bernalar kritisnya juga dapat. Jadi mereka tuh bertanya secara detail gitu terkait alat listrik di sana. Dan yang tercapai kompetensinya untuk berkaitan dengan dimensi profil lulusan ya Bu ya. Terlihat. Dan satu lagi nih Bu yang menarik dari saya, kompetensi sosial itu tuh muncul juga Bu, terlihat gitu. Jadi pelajaran fisika kalau yang apa ya, kita mungkin terbiasa hanya di dalam kelas saja, banyak rumus gitu, monoton gitu. Kompetensi sosial itu mungkin nggak tercapai secara maksimal ya, dengan mereka bertemu dengan warga yang sudah lanjut usia, rasa empatinya itu muncul, jadi terlihat gitu. Jadi tujuan pembelajaran tercapai, kompetensinya itu juga dapat gitu, dan mereka melaksanakan pembelajaran itu dalam suasana yang menggembirakan gitu. Tetapi dari proses tadi Bu Andin melihat ada siswa yang kesulitan untuk mencapai tujuan belajar ya? Ada Bu, beberapa siswa yang sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi beberapa siswa itu yang ada kendala dalam proses berhitung gitu ya, karena fisika kan dekat dengan matematika gitu ya Bu ya. Kemudian juga kecenderungan siswa yang tidak senang dengan gaya belajar yang moving gitu ya, dia mungkin lebih senang duduk, nyata terus ngitung rumus gitu. Itu nampak dia agak kesulitan gitu loh. Itu merupakan satu tantangan yang betul sekali proses pembelajarannya itu. Kemudian mungkin karena ini teknis, kita harus outing kelas ya, kita pergi ke luar, jadi teknis kayak pengelompokannya gitu, mereka kesana mungkin agak sedikit berantakan gitulah, bulan kurang tertib gitu Bu. Jadi di situ aja yang kira-kira perbaikannya nanti untuk proses belajar berikutnya seperti apa Bu? Kalau misalkan kami mau melakukan kegiatan belajar di luar kelas lagi gitu ya, tentu saja pengaturannya harus lebih tertib gitu ya Bu ya. Jadi ketua kelas itu diberikan tanggung jawab untuk masing-masing kelompoknya. Kemudian informasi yang diberikan dari saya tuh instruksinya juga harus lebih jelas. Kemudian untuk anak-anak yang kecenderungannya itu tidak suka moving gitu ya, mungkin dengan pendekatan yang lebih intensif lagi, atau dengan ya kemampuan pedagogis saya lah sebagai seorang guru itu harus lebih ditingkatkan lagi gitu Bu. Kira-kira apa kebutuhan Bu Andina untuk bisa mengembangkan kemampuan pedagogis? Kalau untuk kemampuan pedagogis itu kan saya melihat itu sebagai basic dasarnya untuk seorang guru ya Bu ya. Jadi selain belajar secara otodidak mandiri melalui sekarang ini kan PMM ya Bu ya, di ruang GTK itu kan ada pelatihan mandiri untuk kita yang bisa dipelajari secara mandiri, itu secara berkala tentu saja saya harus mengikuti, kemudian mempelajari metode-metode mengajar baik itu dari YouTube atau tentu saja pengembangan diri melalui IHT workshop itu Bu, yang pasti akan mendukung kemampuan saya untuk meningkatkan kompetensi pedagogisnya. Gitu. Berarti Ibu butuh lebih banyak mengikuti IHT atau seminar betul dan sebagainya Ibu ya, terkait dengan kompetensi pedagogis. Betul. Nah, begini Bu Andin, kalau dalam pengamatan saya tadi itu kalau untuk pemahaman, saya lihat tuh anak-anak itu pemahamannya sudah bagus lah. Ketika mereka bisa, ternyata kalau alat elektroniknya banyak, maka biaya listriknya jadi besar ya. Saya pikir anak-anak kayaknya udah bisa semua. Cuma saya itu kurang bisa melihat tadi di bagaimana mereka mengaplikasikan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada beberapa anak ternyata yang
belum bisa menjawab apa yang harus kita lakukan untuk menekan biaya listrik di rumah Iya, sebagainya. iya. Jadi mungkin ke depannya ya kita harus bisa menggali informasi itu dari anak-anak bagaimana mereka bisa memecahkan suatu masalah, mencari solusi dari suatu masalah. Iya. Kalau ini kaitannya dengan penghematan energi, maka solusi untuk menghemat energi. Iya, iya, betul sekali Ibu. Terkait dengan refleksi juga itu ya Bu ya dari proses pembelajarannya ya Bu ya. Iya. Tapi sudah luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah didampingi Ibu Laila. Proses belajar berikutnya. Iya, iya. Terima kasih banyak Bu. Rencananya pertemuan berikut materinya apa ini Ibu? Pertemuan berikut itu materi tentang pemanasan global. Nah, ini menarik juga kan dengan apa namanya situasi sekarang ini ya Bu. Kalau ya. diizinkan saya boleh mendampingi lagi? Boleh dong Bu. Berarti senang ya Bu Andin ya di Senang supervisi ya. sekali, iya, senang sekali Bu. Baik, terima kasih Bu Andin, kita ketemu Oke. lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bu Selamat ya, Bu Laila. Andin.